Yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah, hadirin serta rapat paripurna Dewan yang kami muliakan, para pendengar Radio Republik Indonesia Merauke di mana saja berada yang kami kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu kembali di ruang sidang Dewan ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti rapat paripurna ke-1 Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke dengan agenda laporan pendapat Pansus Dewan terhadap LKPJ Bupati Merauke, Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023, dan laporan pendapat Pansus Dewan terhadap Raperda non-APBD Kabupaten Merauke. Sebelum kita memulai rapat paripurna ke-1 siang hari ini, kami persilakan kepada Saudara Sekretaris Dewan untuk melaporkan daftar hadir anggota Dewan. Siang hari ini, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024, kami laporkan bahwa jumlah anggota yang hadir sebanyak 16 orang dari jumlah 28 orang anggota Dewan. Tidak hadir 12 orang anggota Dewan masing-masing. 1 orang berhalangan hadir karena sakit, 2 orang berhalangan hadir atas izin pimpinan, dan 9 orang ditunggu kehadirannya. Demikian mohon maklum pimpinan serta rapat paripurna Dewan yang kami muliakan. Rapat paripurna Dewan serta hadirin yang kami muliakan, berdasarkan catatan daftar hadir anggota Dewan pada rapat paripurna ke-1 Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke siang hari ini, Rabu 25 September 2024, yang dilaporkan oleh Sekretaris Dewan sebanyak 16 orang yang hadir dari jumlah 28 orang anggota Dewan. Dengan demikian, sesuai pasal 114 ayat 1 huruf B Peraturan Tata Tertib DPR Kabupaten Merauke, kami nyatakan bahwa quorum telah tercapai. Rapat paripurna Dewan serta hadirin yang kami muliakan, untuk mengawali rapat paripurna ke-1 pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Skorsing pembukaan rapat paripurna kami cabut dan rapat paripurna ke-1 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Laporan pendapat Pansus terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Merauke, Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Merauke tahun anggaran 2023, dan laporan Pansus Dewan terhadap Raperda non-APBD Kabupaten Merauke. Untuk itu kami persilakan kepada yang terhormat yang mewakili penyampaian laporan Pansus Dewan terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Merauke, Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merauke tahun anggaran 2023 untuk menyampaikan laporannya. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Sidang Dewan yang kami muliakan, segala puji dan syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kebesarannya dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri rapat paripurna Dewan saat ini dengan agenda penyampaian laporan panitia khusus Dewan sehubungan dengan diajukannya Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Merauke tahun 2023 oleh Saudara Bupati untuk dibahas dan ditetapkan pada paripurna Dewan saat ini. Terima kasih dan penghargaan juga kami sampaikan kepada Saudara Bupati dan Wakil Bupati Merauke serta seluruh staf teknik terkait atas usaha dan kerja keras dalam menyiapkan dan menyusun materi laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati tentang pelaksanaan APBD Kabupaten Merauke tahun anggaran 2023 kepada DPR. Terima kasih kepada pimpinan rapat
Paripurna Dewan atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada Pansus untuk menyampaikan laporan Pansus di hadapan sidang Dewan saat ini. Hadirin sidang Dewan yang kami hormati, sehubungan dengan diajukannya materi tersebut, maka DPR telah membentuk Pansus guna mengkaji secara lebih mendalam dan serius, sehingga diharapkan dari pembahasan materi ini dapat mencapai hasil yang maksimal. Dalam rangka penyampaian laporan Pansus pada paripurna Dewan saat ini, maka panitia khusus telah melakukan rapat kerja Pansus bersama Kepala Baperinda, Kepala Bapinda, Kepala BPKAD, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Merauke pada tanggal 9 Agustus 2024 untuk membahas LKPJ Bupati serta sekaligus menyusun dan menyiapkan laporan Pansus sebagaimana yang disampaikan dalam paripurna saat ini. Selanjutnya, materi laporan panitia khusus dapat kami sampaikan dengan tata susunan sebagai berikut. Romawi 1, pendahuluan. Romawi 2, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023. Romawi 3, laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Merauke tahun 2023. Romawi 4, rekomendasi Pansus, dan Romawi 5, penutup. Romawi 1, pendahuluan. Sidang Dewan dan hadirin pendengar RRI di mana saja berada. Materi laporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 sebagaimana disampaikan Bupati kepada DPR secara khusus menampilkan realisasi belanja atas program kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD tahun 2023 dan merupakan tolak ukur kinerja pemerintah daerah atas pelaksanaan program kegiatan tahunan daerah sebagaimana telah dituangkan dan dijabarkan dalam APBD untuk 1 tahun berjalan. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ini baru dapat diajukan untuk dibahas oleh DPR setelah Badan Pemeriksa Keuangan telah memeriksa laporan keuangan pemerintah Kabupaten Merauke yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2023. Laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan. Hal ini sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Bahwa BPK-RI Perwakilan Provinsi Papua telah mengeluarkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Merauke dengan nomor 19-LHP-Romawi 19 JPR-05-2024 tanggal 28 Mei 2024 dengan opini menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material meliputi posisi keuangan pemerintah daerah Kabupaten Merauke tanggal 31 Desember 2023, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Bahwa bersamaan dengan diajukannya Raperda tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023, pemerintah daerah juga mengajukan materi laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Bupati Merauke tahun anggaran 2023 tentang pelaksanaan APBD tahun 2023 untuk diterima oleh DPR Kabupaten Merauke sebagai laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran 2023 dengan menampilkan berbagai proses capaian kinerja dalam mewujudkan visi misi pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Bahwa LKPJ Bupati Merauke tahun 2023 pada dasarnya merupakan progres report atas kinerja pembangunan selama 1 tahun dan menjadi kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah, permasalahan serta keberhasilan pencapaian pembangunan
merupakan indikator kinerja yang akan dijadikan sebagai acuan tindakan perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan di Kabupaten Merauke. Selanjutnya, setelah Pansus mempelajari materi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Merauke tahun 2023, maka Pansus dapat menyampaikan pokok-pokok pendapat sebagai berikut. Romawi 2, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023. Sidang Dewan dan hadirin yang kami muliakan, bahwa sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 101 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dimaksud berupa laporan keuangan yang memuat laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, di mana laporan keuangan tersebut juga dilampirkan dengan laporan kinerja dan ikhtiar laporan keuangan badan usaha milik daerah atau perusahaan daerah. Catatan atas laporan keuangan juga merupakan satu kesatuan dari laporan keuangan pemerintah daerah dan bahwa baik laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas serta catatan atas laporan arus kas telah disusun dengan baik dan disajikan sebagai materi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Merauke tahun 2023 yang sedang dalam pembahasan saat ini. Kami berharap penyusunan dan penyampaian materi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023 ini dapat memenuhi tujuan antara lain: 1. Memberikan informasi tentang pendapatan, belanja pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas. 2. Merupakan wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Sidang Dewan yang kami muliakan, pertanggungjawaban Kepala Daerah atas pelaksanaan APBD Kabupaten Merauke tahun anggaran 2023 adalah merupakan pencerminan atas realisasi pelaksanaan program kegiatan yang dituangkan ke dalam angka-angka atau nilai sekaligus merupakan tolak ukur kinerja pemerintah daerah tahun berkenan. Materi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 sebagaimana disampaikan kepada DPR Kabupaten Merauke meliputi: A. Laporan realisasi anggaran, B. Neraca, C. Laporan arus kas, D. Laporan operasional, E. Laporan perubahan saldo anggaran, F. Laporan perubahan ekuitas, dan G. Catatan atas laporan keuangan. Kondisi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023 secara garis besar dapat kami gambarkan sebagai berikut. A. Realisasi anggaran. 1. Pendapatan. Dari seluruh rencana target anggaran pendapatan setelah perubahan sebesar 2 triliun 271 miliar 894 juta 872.320 rupiah dengan realisasi sebesar 2 triliun 315 miliar 996 juta 400.386 rupiah atau 101,92% atau naik sebesar 44 miliar 101.526.066 rupiah. Anggaran pendapatan tersebut dapat dirinci dari masing-masing berbagai sumber pendapatan, yaitu 1. Pendapatan asli daerah. Target pendapatan sebesar 167 miliar 590 juta 707.370 rupiah. Realisasi pendapatan sebesar 211 miliar 451 juta 65.865 rupiah atau lebih sebesar 43 miliar 863 juta 358.495 rupiah. 1.2 Pendapatan transfer dana perimbangan.
target pendapatan sebesar 2 triliun 15 miliar 817 juta 945.960 rupiah. Realisasi pendapatan 2 triliun 101 miliar 412 juta 97.165 rupiah, atau bertambah sebesar 85 miliar 594 juta 134.205 rupiah. 1.3 lain-lain pendapatan daerah yang sah. Target pendapatan sebesar 88 miliar 486 juta 219.990 rupiah. Realisasi pendapatan sebesar 3 miliar 133 juta 255.356 rupiah, atau tidak memenuhi target sebesar 85 miliar 352 juta 964.634 rupiah. 2. Belanja. Jumlah seluruh rencana anggaran belanja daerah tahun 2023 setelah perubahan sebesar 2 triliun 440 miliar 617 juta 14.671 rupiah, dengan realisasi sebesar 2 triliun 333 miliar 633.646.609 rupiah, atau capaian tidak memenuhi target belanja sebesar 102 miliar 983 juta 368.062 rupiah, atau hanya sebesar 95,78% dari target yang direncanakan. Anggaran belanja tersebut dirinci ke dalam anggaran belanja, yaitu 2.1 belanja operasi setelah perubahan sebesar 1 triliun 701 miliar 532 juta 103.187 rupiah, dengan realisasi sebesar 1 triliun 620 miliar 769 juta 979.519 rupiah, atau mencapai 95,25%. Dengan demikian, terdapat dana yang tidak terrealisasi sebesar 80 miliar 762 juta 123.667 rupiah. 2.2 belanja modal setelah perubahan sebesar 418 miliar 949 juta 598.637 rupiah. Realisasi sebesar 403 miliar 658 juta 81.801 rupiah, atau mencapai sebesar 96,35%, sehingga terdapat selisih anggaran yang tidak terrealisasi sebesar 15 miliar 291 juta 516.835 rupiah. Belanja tak terduga setelah perubahan sebesar 2.439.548 rupiah, dengan realisasi sebesar 0 rupiah terhadap belanja tak terduga yang digunakan sebagai pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak bisa dan tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana sosial, dan pengeluaran tak terduga lainnya. Untuk tahun 2023 dengan anggaran yang tersedia tidak terrealisasi. 2.4 terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 telah merubah struktur belanja APBD dan laporan realisasi anggaran, sehingga transfer menjadi komponen belanja transfer pada APBD 2023 pada perubahan APBD 2023 sebesar 320 miliar 132 juta 873.299 rupiah. Terrealisasi sebesar 313 miliar 207 juta 585.289 rupiah, atau sebesar 97,84%. Defisit belanja setelah perubahan direncanakan sebesar 168 miliar 722 juta 142.351 rupiah.
Pembiayaan daerah tahun 2023 dapat dirinci sebagai berikut. 3.1. Penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari sisa lebih anggaran tahun anggaran sebelumnya sebesar 274.142.351 rupiah dengan realisasi sebesar 274.220.359.203 rupiah. 3.2. Pengeluaran pembiayaan daerah dalam bentuk penyertaan modal investasi pemerintah daerah sebesar Rp5.500.000 dengan realisasi sebesar Rp2.225.000 atau mencapai 40,45%. Untuk penyertaan modal kepada Bank Papua serta untuk pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo dengan realisasi sebesar Rp999.999.996 dari alokasi anggaran sebesar Rp100 miliar. Pembiayaan neto direncanakan sebesar Rp168.722.142.351 dengan realisasi sebesar Rp171.959.207 atau selisih lebih sebesar Rp3.273.216.858, sehingga dengan demikian sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa tahun 2023 adalah sebesar Rp158.359.112.984. Selanjutnya kami persilakan kepada yang terhormat Ketua atau yang mewakili untuk menyampaikan laporan Pansus Dewan terhadap Raperda tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan tahun 2024-2049 untuk menyampaikan laporannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore itu semuanya. Salam. Laporan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Grand Design Pembangunan Kependudukan atau disingkat GDPK tahun 2024-2049. Laporan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Grand Design Pembangunan Kependudukan tahun 2024 sampai 2049 dalam rapat paripurna DPR Kabupaten Merauke 25 September tahun 2024. Yang terhormat Saudara Pimpinan dan segenap anggota Dewan, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah, para asisten, para staf ahli, para pimpinan OPD di lingkungan Pemda Merauke yang kami muliakan, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Mengawali sidang paripurna pada hari ini sebagai insan yang beriman dan bertakwa, tak lupa saya mengajak hadirin untuk mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, sehingga kita semua dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Tak lupa pula kami ucapkan rasa syukur atas kesempatan untuk mengikuti rangkaian sidang paripurna APBD perubahan tahun 2024. Kami juga sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Saudara Bupati dan Wakil Bupati Merauke, tim penyusun Raperda Grand Design Pembangunan Kependudukan tahun 2024 sampai tahun 2049 yang dinahkodai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Merauke, sehingga Raperda tersebut dapat dibahas bersama dengan Pansus DPRK Merauke guna mendapatkan masukan-masukan dan selanjutnya dapat disahkan dalam sidang paripurna kali ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian atas kesediaannya
serta meluangkan waktu untuk mengikuti rapat paripurna saat ini. Sidang Dewan dan hadirin yang saya hormati, dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan 2024-2049, Pansus telah melakukan diskusi yang mendalam bersama tim penyusun sehingga dapat melengkapi khasanah pemikiran yang tertuang dalam raperda tersebut sehingga memiliki keistimewaan tersendiri. A. Pendahuluan. Hadirin sidang Dewan yang kami hormati, pada hakikatnya segala macam aspek perencanaan pembangunan harus mengacu dan berdasarkan pada situasi kependudukan yang sedang terjadi. Hal ini dikarenakan penduduk merupakan penerima manfaat utama dari pembangunan, sehingga tidaklah berlebihan apabila situasi kependudukan mempunyai keterkaitan yang erat dengan pembangunan. Jumlah struktur, persebaran, dan pertumbuhan penduduk mempunyai dampak pada berbagai aspek pembangunan seperti sosial, ekonomi, budaya, pangan, energi, lingkungan, politik, dan keamanan, serta berbagai aspek pembangunan lainnya, dan sebaliknya. Aspek-aspek pembangunan tersebut secara langsung maupun tidak langsung juga mempunyai pengaruh terhadap situasi kependudukan baik yang sedang terjadi sekarang ataupun di masa depan. Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Provinsi Papua Selatan, giat pembangunan di Kabupaten Merauke kian terasa. Hal tersebut juga seiring dengan kondisi keadaan penduduk yang mengalami pergeseran mobilitas, struktur sosial, dan keadaan lainnya yang akan berdampak pada berbagai aspek seperti terbukanya peluang kerja, persaingan kerja, dan lain-lain. Untuk mengatasi itu semua, sebenarnya pemerintah pusat telah memberikan payung hukum guna menyelesaikan masalah kependudukan. Seperti pada Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan, menurut Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tersebut, Grand Design Pembangunan Kependudukan dimulai dari tahap penyiapan yang memuat kegiatan kajian teknis, inventarisasi, aspirasi, dan informasi sektoral, lalu dimatangkan melalui konsensus yang hasilnya termuskan dalam dokumen resmi Grand Design Pembangunan Kependudukan. Meskipun telah ada peraturan presiden yang mengatur tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan, namun peraturan tersebut tidak dapat menyelesaikan persoalan di daerah, mengingat setiap daerah memiliki karakteristik kependudukan yang berbeda-beda. Termasuk oleh karena itu, Pansus menyambut positif atas perda yang diinisiasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Merauke. Dasar hukum. Hadirin sidang Dewan yang saya hormati, perlu kami sampaikan bahwa sebagai landasan yuridis formal panitia khusus Raperda Grand Design Pembangunan Kependudukan 2024-2049 DPR Kabupaten Merauke berpijak pada 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. 2. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan. 3. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke Nomor 8 Tahun 2024 tentang pembentukan panitia khusus DPR Kabupaten Merauke dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah Kabupaten Merauke tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan tahun 2024-2049. C. Tahapan kegiatan. Bapak Ibu hadirin sidang Dewan yang saya hormati, dengan telah dibentuknya panitia khusus rancangan peraturan daerah Kabupaten Merauke tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan tahun 2024-2049, maka Pansus telah melakukan serangkaian kegiatan sebagai berikut. 1. Rapat internal guna mengkaji masalah yang
berkaitan dengan administrasi kependudukan. 2. Rapat internal mengkaji materi Raperda Green Design Pembangunan Kependudukan tahun 2024-2029. 22 bahasa yang dituturkan oleh masyarakat asli, yakni bahasa Bian Marindek, Engkalembu, Imbuti dalam kurung Marin, Kanum Barkari, Kimam, Kimagima, Kiwai, Komolom dalam kurung Mombun, Konerau, Makleo, Mandobo Bawah, Marori, Motu, Ndom, Guntar, Kalembu, Riantana, Samarki Kanum, Tamer Tunai, Ya Bega, Yei, dan Yei Bawah. Dalam situasi yang multikultural dan multiguna dan multilingual tersebut, persinggungan bahasa dan budaya antar suku tidak dapat dihindari. Kontak bahasa tersebut menimbulkan saling serap antara unsur bahasa yang satu ke dalam bahasa yang lain, sehingga membuat keaslian bahasa daerah semakin berkurang. Belum lagi pesatnya arus informasi dari berbagai macam media saat ini yang membuat para penutur bahasa daerah semakin terpengaruh untuk menggunakan bahasa kekinian atau yang biasa disebut bahasa gaul, karena bahasa daerah dianggap ketinggalan atau dianggap kampungan. Untuk menjaga kemurnian dan kelestarian bahasa dan sastra daerah terutama di Kabupaten Merauke, panitia khusus memandang penting untuk menyusun rancangan peraturan daerah sekaligus pengesahannya menjadi peraturan daerah agar kerja pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra daerah memiliki legalitas dan dukungan anggaran yang memadai. Sejak terbentuknya, Pansus terus melakukan pendalaman terhadap naskah akademik yang disampaikan oleh para penyusun, sehingga akan didapatkan output yang baik terhadap penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra daerah. Bapak Ibu hadirin sidang Dewan yang saya hormati, dasar hukum. Dalam melaksanakan tugas, Pansus berpijak pada dasar hukum yang melandasi pelaksanaan tugas dan kegiatan panitia khusus dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra daerah Kabupaten Merauke adalah sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan dalam kurung Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 dan nomor 109 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5035. 2. Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2014 tentang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia dalam kurung Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 157 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5554. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 40 tahun 2007 tentang pedoman bagi kepala daerah dalam pelestarian dan pengembangan bahasa negara dan bahasa daerah dalam kurung Berita Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 82. 4. Keputusan Bupati Merauke nomor 100.3.2/836 tahun 2024 tentang pembentukan panitia khusus pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke tahun 2024. Hadirin sidang yang saya hormati, tahapan kegiatan panitia khusus perlu menyampaikan bahwa pembahasan rancangan atau draft peraturan daerah tentang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra daerah
Kabupaten Merauke telah dibahas melalui kegiatan panitia, yaitu 1. Senin tanggal 17 2024 dengan agenda diskusi internal panitia khusus untuk membahas draft materi Raperda yang telah disampaikan oleh pihak penggagas, yakni Balai Bahasa Provinsi Papua. Kedua, Selasa tanggal 18 Juni 2024 rapat internal membahas tentang pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam rapat dengar pendapat dengan Pansus. Yang ketiga, Rabu 19 Juni 2024 pendistribusian undang-undang dan persiapan rapat dengar pendapat. Yang keempat, Kamis 20 Juni 2024 rapat dengar pendapat antara Pansus, penyusun Raperda dan pihak terkait lainnya. Nomor 5, penyusunan laporan panitia khusus. Selanjutnya, dari seluruh hasil kegiatan Pansus tersebut, kami sampaikan dalam bentuk catatan rapat yang tidak terpisahkan dari laporan Pansus ini. Hadirin sidang dewan yang saya hormati, hasil kegiatan panitia khusus. Setelah panitia khusus melakukan pembahasan dan pengkajian terhadap rancangan peraturan daerah tentang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra daerah Kabupaten Merauke, baik pembahasan secara internal, rapat kerja, koordinasi, atau konsultasi ke pemerintah kabupaten, maka panitia khusus menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Secara esensial, penyusunan rancangan peraturan daerah Kabupaten Merauke tentang pembinaan dan perlindungan bahasa dan sastra daerah Kabupaten Merauke merupakan langkah atau upaya dari pemerintah, dalam hal ini Balai Bahasa Provinsi Papua, dalam menjaga dan melestarikan bahasa dan sastra daerah melalui pendekatan kebijakan, dan secara normal peraturan daerah ini merupakan bentuk dari tanggung jawab pemerintah daerah atas pelestarian bahasa dan sastra daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra daerah. 2. Sebagaimana disampaikan oleh para penyusun naskah akademik, bahwa demi menjaga dan melestarikan keberadaan bahasa dan sastra daerah perlu mengoptimalkan peran pemerintah daerah dengan mendukung adanya peraturan daerah yang komprehensif. 3. Dengan derasnya arus informasi baik secara langsung maupun melalui media sosial sangat berdampak terhadap keberadaan bahasa dan sastra daerah, di mana penurunan jumlah penutur bahasa dan sastra daerah semakin berkurang, terutama di kalangan remaja. Selanjutnya, kami persilakan kepada yang terhormat Ketua atau anggota Pansus yang mewakili untuk menyampaikan laporan Pansus Dewan terhadap Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045 untuk menyampaikan laporannya. Tahun 2024 di tengah-tengah tahun politik, pergantian pimpinan negara, pimpinan kepala daerah, termasuk lembaga legislatif. Di situ juga merupakan tahun terakhir pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Merauke tahun 2025 sampai 2045. Untuk itu, partisipasi masyarakat untuk menentukan arah pembangunan 20 tahun ke depan dan disusun dalam RPJMD 2025-2045 sangat penting dalam upaya menjaga kelanjutan kerja pembangunan daerah Kabupaten Merauke dan sejalan dengan berakhirnya tahapan RPJMD tahun 2005 sampai 2025 sebagaimana amanat Undang-Undang 25 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, maka pemerintah Kabupaten Merauke harus menyusun RPJMD Kabupaten Merauke tahun 2025-2045. Pembangunan Kabupaten Merauke
2025-2045 juga adalah dalam rangka mendukung pencapaian cita-cita besar bangsa Indonesia dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 sebagaimana tertuang dalam RPJM tahun 2025-2045 dengan visi pembangunan Indonesia tahun 2045, yaitu negara Nusantara berdaulat, maju dan berkelanjutan untuk mendukung cita-cita besar menjadi Indonesia Emas 2045. Kabupaten Merauke turut andil menjadi bagian daripada negara Nusantara. Seperti yang kita ketahui bersama, rencana pembangunan jangka panjang daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang termuat visi, misi, sistematika, arah kebijakan, dan tujuan pembangunan daerah yang bersifat jangka panjang, yaitu 20 tahun. RPJMD ini menjadi pedoman utama bagi penyelenggaraan pembangunan daerah dalam kurun waktu 2 dekade ke depan. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD Kabupaten Merauke tahun 2025-2045 perlu dilakukan secara cermat, seksama, dan komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Puji syukur melalui proses yang cukup panjang dan penuh dengan dinamika pembahasan rancangan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Merauke tahun 2025-2045 telah berhasil diselesaikan. Rumawi 2, dasar hukum. Dengan dasar belakang sebagaimana diuraikan di atas, dasar hukum untuk Pansus C, DPRD Kabupaten Merauke melaksanakan pembahasan dan melanjutkan persetujuan adalah sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. 4. Peraturan Daerah Merauke Nomor 9 Tahun 2014 tentang tata cara pembentukan produk hukum daerah. 5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tentang pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah RPJMD tahun 2025-2045. 6. Surat edaran bersama nomor 600.1/176/SJ dan nomor 1 tahun 2024 tentang penyelarasan tentang pembangunan daerah dan rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2025-2045. 7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merauke nomor 10 tahun 2024 tentang pembentukan panitia khusus C DPR Kabupaten Merauke dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang RPJPD Kabupaten Merauke tahun 2025-2024 tanggal 1 Agustus
2024. Masa sidang di akhir masa jabatan kita ini, materi persidangannya cukup banyak. Jadi mohon kesabaran Bapak Ibu, terutama pimpinan OPD. Ini dari pemerintah daerah menyampaikan 8 materi. 1 tentang APBD, 1 tentang pertanggungjawaban, 1 tentang LKPJ, dan 5 tentang Raperda non APBD. Ini masih ada 3 materi lagi. Jadi mohon kesabaran Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kami persilakan kepada yang terhormat Saudara Johan Frederick Paulus SE MAP untuk menyampaikan laporan Pansus Dewan terhadap Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Merauke nomor 7 tahun 2019 tentang penyertaan modal pemerintah Kabupaten Merauke kepada perusahaan umum daerah air minum, dan 2 tentang rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman. Saya persilakan. Mimbar yang mulia ini, kami menyampaikan terima kasih kepada Bupati Merauke yang telah berkenan menyampaikan materi Raperda tentang perubahan atas Perda nomor 7 tahun 2019 tentang penyertaan modal daerah kepada perusahaan umum daerah air minum Jerukum untuk dibahas dan kemudian akan disetujui bersama DPR Kabupaten Merauke. Dan ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada pimpinan yang terhormat dan seluruh anggota DPR yang telah mempercayakan kami Pansus DPR Kabupaten Merauke untuk melakukan pembahasan Raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang penyertaan modal daerah kepada perusahaan umum daerah air minum Jerukum. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang penyertaan modal daerah kepada perusahaan umum daerah air minum Jerukum pada intinya terkait dengan pasal 4, di mana rumusan normalnya oleh pemerintah daerah memberikan penyertaan modal kepada PDAM Jerukum sampai dengan tahun 2019 sebesar 24.750.585.000 rupiah menjadi 5 miliar rupiah. Rumusan pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang penyertaan modal daerah kepada perusahaan umum daerah air minum Jerukum merupakan rumusan yang seolah-olah telah menyerahkan 24.750.585.000 rupiah. Perubahan terhadap suatu keperaturan perundang-undangan merupakan sesuatu yang niscaya karena peraturan perundang-undangan bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan masyarakat. Perubahan peraturan perundang-undangan menjadi penting bagi profesional hukum untuk memahami bahwa peraturan perundang-undangan secara utuh, karena saat profesional hukum melakukan riset hukum atau membuat legal opinion, jangan sampai pasal dan ayat yang digunakan ternyata sudah berubah, dicabut, atau dinyatakan memiliki kekuatan mengikat, dan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan karena sudah relevan lagi dan membutuhkan perubahan. Oleh karena itu, peraturan perundangan harus dinamis dan tidak mungkin statis. 2 Romawi Dasar Hukum. Dengan dasar latar belakang sebagaimana diuraikan dasar hukum, untuk Pansus DPR Kabupaten Merauke melaksanakan pembahasan dan dilanjutkan dengan persetujuan adalah sebagai berikut. 1. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. 2. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang peraturan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. 3. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 7 Tahun 2019
tentang penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jerukom, dan 4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke nomor 8 tahun 2024 tentang pembentukan panitia khusus DPR Kabupaten Merauke dalam pembahasan perubahan atas Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2019 tentang penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jerukom tanggal 20 September tahun 2024. 3 Romawi, laporan kerja Pansus DPR Kabupaten Merauke. Pembentukan Raperda Kabupaten Merauke tentang perubahan Perda nomor 7 tahun 2019 tentang penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jerukom, maka Pansus DPR Kabupaten Merauke memberikan laporan kerja Pansus DPR Kabupaten Merauke terkait dengan perbaikan terhadap Raperda Kabupaten Merauke tentang perubahan nomor 7 tahun 2019 tentang penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Jerukom sebagai berikut. 1. Konsideran menimbang huruf C menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud pada huruf A dan huruf B, perlulah menetapkan peraturan daerah tentang perubahan atas Perda nomor 7 tahun 2019 tentang penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jerukom dilakukan perbaikan dengan rumusan sebagai berikut. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud pada huruf A dan huruf B, perlulah menetapkan peraturan daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2019 tentang penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jerukom. 2. Dalam pasal 1 angka 1, pasal 1 angka 5, pengertian bahwa Dewan Perwakilan Rakyat tidak lagi menggunakan kata daerah sehingga haruslah dihapus. 3. Kata miliar dalam pasal 1 angka 2, pasal 4 ayat 1, bukan kata baku dalam bahasa Indonesia adalah miliar. Demikian halnya dengan pasal 1 angka 2, pasal 4 ayat 2, kata kualitas bukan kata baku, sedangkan kata baku adalah kualitas, sehingga Kamus Besar Bahasa Indonesia sesuai. 4. Penulisan angka 2 dalam kurung atau angka Arab haruslah diganti menjadi penulisan pasal 2 angka Romawi. Dari laporan Pansus DPR Kabupaten Merauke dalam rangka pembahasan Raperda Kabupaten Merauke tentang rencana pembangunan, pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman yang disingkat dengan RP3KP tahun 2025-2045, kami mengajak kita semua untuk menyatakan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan kebijaksanaan sehingga Raperda Kabupaten Merauke tentang RP3KP dapat dilakukan pembahasan sehingga sampai pada tahap paripurna penetapan dan persetujuan pada sore hari ini. Selanjutnya, yang terakhir, kami persilakan kepada yang terhormat Ketua anggota atau anggota Pansus yang mewakili menyampaikan laporan Pansus Dewan terhadap Raperda tentang pemberian hibah kepada pemerintah daerah Kabupaten Merauke. Penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada pemerintah Kabupaten Merauke. Namun dalam pembahasan selanjutnya, Raperda tersebut terjadi perubahan judul menjadi pemberian hibah kepada pemerintah daerah serta perubahan substansi materi sehingga perlu dilakukan pembahasan ulang. Maka untuk penetapannya pada pembahasan bersama-sama dengan penetapan APBD Induk tahun 2025. Demikian laporan Pansus ini kami sampaikan dalam sidang paripurna ini, kiranya menjadi perhatian buat kita semua. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, rapat paripurna ke-1 kami nyatakan diskors.